Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kita akan berbicara tentang pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara efektif dan selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam di luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya seperti Nami Kemal, Sultan Mahmud II, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan lainnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia dalam beberapa tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Buya Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, Haji Ahmad Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alam Fikiran Islam Modern di Indonesia. Pada tahun 1973, tulisan Deliar Nur diterbitkan oleh Oxford University berjudul The Modern Muslim Movement in Indonesia 1900-1942. Buku tersebut dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900-1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Dari buku Haji Ahmad Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat,
mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja. Akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan juga Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan, yaitu surat kabar dan juga majalah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, pada akhir abad ke-19 ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaruan Islam, seperti majalah Al-Urwat Al-Wusqa dan Al-Manar yang terbit di Mesir. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura terbit sebuah majalah dengan nama majalah Al-Imam, terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama majalah Al-Munir, terbit tahun 1911. Dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut. Tetapi dalam buku teks ini tidak disebutkan semuanya. Di antara mereka adalah yang pertama, Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin, asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Yang kedua, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Buya Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jami'atun Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Haji Hasim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Asy'ari memang mendirikan organisasi Islam yang berbeda. Di antara keduanya pun terdapat pendapat yang berbeda tentang keislaman. Namun pendapat yang berbeda tersebut tidak sampai menyentuh pada akar dasar ajaran Islam dan tujuan dakwah Islam. Dasar Islam yang dipegang tetap sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya juga menghargai ijtihad para ulama yang sebelumnya dengan cara masing-masing. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, setelah kita membaca sejarah tokoh-tokoh pembaru Islam di atas, kita dapat banyak menarik pelajaran dari mereka.
Pelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal pondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. 2. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas. 3. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsa Indonesia. Dan yang keempat, di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antar umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam. Saat ini merupakan zaman merdeka dan syarat teknologi informasi, maka komunikasi dan ukhuwah Islamiyah tentu lebih mudah dijalin secara intensif. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, dalam proses menyerap ide-ide tentang keislaman dari luar negeri, para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan evolutif. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikian yang dapat disampaikan tentang pembaruan Islam dan tokoh-tokoh pembaru Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.